Di sini kita akan membahas, lebih tepatnya berdiskusi untuk pengerjaan ekonomi manajerial yang 212. Jadi, eh, mau disclaimer dulu, mungkin di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ada kiranya tanggapan dari teman-teman semua atau mungkin yang mungkin ada masukan, bisa langsung raise hand atau mungkin tulis di chat atau juga bisa langsung berbicara ya. Oke, kita mulai. Nah, dari yang nomor 1. Tadi di soal nomor 1 yang pilihan ganda, ini soalnya ada the opportunity cost of an action is jadi teman-teman semua udah tahu ya pastinya cost itu ada yang implicit cost dan juga explicit cost. Jadi kalau opportunity cost ini, kalau secara rumus, itu penjumlahan dari implicit cost dan juga explicit cost. Di mana kalau yang implicit cost itu berarti biaya yang dikeluarkan tidak menentukan pengeluaran tunai. Contohnya itu seperti waktu, selanjutnya juga penyusutan. Sementara kalau di explicit cost itu adalah biaya yang wajib dikeluarkan dengan pengeluaran tunai atau yang biasa kita sebut dengan historical cost. Jadi opportunity cost itu merupakan keseluruhan biaya. Jadi biaya yang harus kita keluarkan untuk mengorbankan suatu pilihan. Jadi bisa dibilang opportunity cost itu merupakan cost of all alternative action that could have been taken. Dan gimana teman-teman, apa sudah jelas untuk yang opportunity cost? Sudah, terima kasih. Oke. Lanjut yang nomor 2. Suppose market demand and supply are given by QD sama dengan 70 kurang P dan QS sama dengan 5 tambah 2P. If a price ceiling of is $20 impose gitu. Oke, ini cara pengerjaannya. Nah, dapat kita lihat pada penjelasan yang kami paparkan. Nah, diketahui di soal itu QD sama dengan 70 kurang P dan QS sama dengan 5 tambah 2P di mana price ceiling-nya sebesar $20. Nah, untuk memastikan apakah memang benar pada soal ini terjadi price ceiling, maka kita harus mencari price equilibrium-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan persamaan QD sama dengan QS. Nah, kita masukkan ini rumusnya 70 kurang P sama dengan 5 tambah 2P, dan kita dapatkan price equilibrium itu 21,67. Ternyata memang benar kalau pada soal ini terjadi price ceiling atau bisa kita katakan excess demand atau bisa juga disebut dengan keadaan shortage. Nah, untuk mengetahui berapa sih shortage yang dialami pada soal ini, nah kita cari lagi dengan menggunakan rumus ini. Nah, tadi kan QD-nya tuh 70 dikurang P. Kita masukkan P-nya itu 20. Berarti 70 kurang 20 dapat 50, dan juga QS-nya juga kita dapatkan sebesar 45. Ternyata shortage yang terjadi pada nomor ini adalah sebanyak 5 unit. Berarti tadi jawabannya adalah C. Ada pertanyaan? Enggak, tadi C apa ya? Oh, C-nya itu there will be a shortage of 5 units. Yang ini. Oh, sip. Oke. Next, kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 soalnya suppose that supply increase and demand decrease. What effect will have on price and quantity? Nah, pertama-tama kita harus gambarkan dulu nih grafiknya gimana. Nah, dapat kita bikin itu pertama, supply yang pertama itu adalah yang di SO, dan juga demand yang pertama itu ada di D0. Berarti kita dapatkan price equilibrium di titik PE0, yang titik yang orange. Nah, selanjutnya dia bilang, suppose that supply increase. Berarti kalau supply increase, kita akan terjadi shifting dari SO ke SI. Nah, dapat kita lihat dia bergeser ke kanan bawah. Selanjutnya kita baca lagi soalnya terjadi pengurangan demand, pengurangan permintaan. Berarti terjadi juga shifting dari D0 ke D1. Nah, kita dapatkan nih equilibrium yang baru, di mana pertemuan antara S1 dan D1. Nah, di sini kita dapatkan price equilibrium PE1 dan QE1. Nah, dari
grafik ini kita dapat simpulkan ternyata price-nya itu terjadi penurunan dari PE0 menjadi PE1 dan juga kuantitinya mengalami peningkatan dari QE0 menjadi QE1. Maka jawabannya yaitu B, price will decrease and quantity will increase. Ada pertanyaan teman-teman? Oh, maaf ya. Ngomongnya kecepatan ya, oke. I will make it slow. Kak Samantha, ini bukannya kalau D1 lebih geser ke kiri lagi, nanti kiri lagi Q-nya jadi lebih sedikit kan? Ini kita tahunya gimana ya obat kira-kira ini? Kalau misalnya kita geser Kalau Q-nya D1-nya lebih ke kiri gitu. sebentar. Bukannya harusnya D ya Kak, bisa di bawah atau di atas gitu untuk ininya, kuantitinya. Tergantung pergeserannya berapa banyak Iya kan, tergantung S-nya. pergeseran ya kan. Kalau ini karena nggak dikasih tahu, jadi kita kira-kira. Oh, oh. Benar juga ya. Wait. Hmm, Kalau misalnya ini kita price will decrease and quantity may rise or false. Iya ya, ada benernya juga ya. Apa? Kalau misalnya kita Nggak apa-apa, langsung di sini aja. bener juga sih. Kalau misalnya ini kan kita belum tahu ya angkanya berapa dari soal ya. Berarti kalau misalnya kita nurunin Q-nya di sini, dia bisa Kalau mengevok. iya, kalau S-nya perpindahannya kecil Kak, mungkin bisa jadinya Q-nya jadi turun gitu jatuh kan. Oh ya, benar, 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 benar. Oke guys, berarti yang ini kita eh, asumsikan jawaban karena tidak ada nilai yang diberitahu, berarti emang bisa jadi ke D ya, karena dia shiftingnya tergantung besaran shifting yang terjadi. Berarti ini kita refer ke yang D. Price will decrease and quantity may rise or fall. Oke, Ya, thank you. Mas Thomas, kenapa? masukannya. Mas Thomas bertanya kenapa? Iya, mungkin boleh kali ya kita dikasih slide ini. Jadi kita bisa ini sketching, bisa tulis-tulis, coret-coret gitu ya. Karena kalau begini sepertinya saya kelabakan untuk mencatat atau key points-nya gitu. Mungkin boleh kali ya. Oke. Nah, sebelumnya buat teman-teman nanti juga setelah ini kita akan share recordingnya via Intipin. Mungkin teman-teman udah pada tahu Intipin kan ya, nanti bisa dicek juga di situ. Oke, terima kasih. Jadi bisa dapat sekarang atau bagaimana maksudnya? Soalnya biar kita nyatatnya langsung di situ. Oh, Itunya, coret-coretnya. ini Kak, kalau ini belum bisa kita upload, nanti kita uploadnya setelah selesai. Tapi kalau mau lihat soalnya udah ada di Intipin. Di file yang intipin, Thomas. Iya, Oke, thank you. di soal UTS, iya soalnya. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan nomor 4. Kalau kecepatan bilang ya, if A and B are substitutes good, a decrease in the price of good A will be. Nah, di sini jika barang A dan B itu merupakan barang substitusi. Nah, kalau untuk barang substitusi itu teorinya ketika harga barang A naik, maka kuantiti barang A akan turun dan kuantiti barang B akan naik. Atau gimana ya? Bisa nggak ya coret-coret di sini? Wait ya. Barusan tadi bikin bulatan Kayaknya belum ide bisa. gimana ya? Gimana? Nggak, di soal sebelumnya tadi kan ada ngebulatin nomor D. Caranya gimana barusan? Ada whiteboard, Sam, di kanan Wait, bawah. Oh iya, iya, iya.
8 udah. Bang. Jadi, ini udah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Mhm. Nah, ketika PA itu turun, maka akan QA itu akan naik. Akan mengakibatkan B turun. Nah, jadi ini aja ini yang perlu diingat sih teman-teman, kalau ketika price A itu turun, maka quantity A akan naik dan quantity B akan turun, dan juga hal sebaliknya akan terjadi untuk barang substitusi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa jawabannya itu yang C, lead to a decrease in demand for B. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini kalau substitute, kalau misalkan complement, Nah, kalau komplement sebaliknya, karena dia komplement itu kan saling bertergantungan kayak gula dan teh ya misalnya. Berarti kalau di sini misalnya price A-nya turun, QA-nya naik, QB-nya juga naik. Kalau price A-nya naik, berarti QA turun, QB juga turun. Jadi dia kebalikan dari substitusi. Kalau substitusi itu kan berlawanan ya antara QA dan QB-nya. Kalau komplement dia berjalan bersama. Gitu, Mas. Oke, kita lanjut. thank you. Oke. Opsi. Ini gimana ngapusnya ya? Mohon maaf. Let me yes ya. Nggak usah dihapus, nggak apa-apa kali buat catatan gitu nggak? Soalnya nanti ini deh, apa namanya? Kita next karena nanti ada juga D-nya. Nah, oke. Lanjut Sebelum nomor. dilanjutkan itu di chat ada yang nanya. Oh ya? Wait. Ini Sam boleh dimundurin dulu, mungkin aku bisa bantu. Ke yang? Dari Dia Damar. nanya nomor 2. Damar tadi. Oh, pertanyaan nomor 2. Apa sih pertanyaan itu? Betul, Aku belum nomor baca. Kan price equilibrium-nya sebesar 21 poin, itu dibandingkan dengan price ceiling. Sebenarnya dia pertanyaannya kenapa dibandingkan gitu ya dari Mas Damar? Kan gitu Oh, pertanyaannya. sebenarnya bukan perbandingan sih, ini cuma untuk pembuktian aja. Pembuktian. Tadinya kalau misalnya teman-teman semua mau cepet, soalnya aku juga kalau kemarin tuh waktu ngerjain di ujian, ini tuh nggak ngitung price equilibrium, jadi langsung aja ngitung si yang ini, QD sama QS. Karena kan kita tahu di price ceiling itu kan pasti terjadi shortage gitu. Jadi ini sebenarnya untuk pembuktian bahwa memang terjadi excess demand gitu. Bukan perbandingan sih. Kalau misalnya teman-teman mau langsung nyoba masukkan ke langsung yang QD dan QS, itu juga no problem gitu. Oke. Gimana? Ada chat lagi? Berarti kalau PC lebih besar PF berarti tidak ada. Benar, berarti ya berarti soalnya salah gitu. Berarti seharusnya dia bukan price ceiling. Karena kalau price ceiling dia harus di bawah PE. Kalau misalnya mau di atas itu jadinya floor price, nggak price ceiling. Karena dia terjadi excess supply di atas ini gitu. Wait, boleh jelasin lagi ya? Jadi bingung. Kenapa yang Iya, price floor gimana? yang di atas? Nah,
itu tuh sebenarnya, wait, gimana ya jelasinnya itu, nah kalau misalnya si price floor itu tuh sebenarnya harga minimum yang dikenakan untuk suatu produk atau jasa tertentu gitu Mas. Jadi kenapa price floor-nya di atas? Karena supply-nya lagi berlebihan, terjadi excess supply di sini. Berarti kalau misalnya excess supply, berarti pemerintah harus melindungi si supplier. Jadi pemerintah itu menetapkan si price floor. Kan kalau misalnya supply lebih banyak daripada demand, maka harganya akan jatuh sejatuh-jatuhnya kan. Nah, agar hal itu tidak terjadi, makanya pemerintah membuat price floor. Price floor itu harga minimum, supaya harga yang ditawarkan supplier itu nggak jatuh banget gitu. Tapi kalau misalnya untuk bahasa ininya di sini terjadi excess supply, di bawah excess demand, terus yang di bawah itu namanya shortage, yang di atas itu surplus. Untuk kebijakannya, yang di bawah itu price ceiling, yang di atas itu price floor. Jadi yang price floor sama price ceiling itu tuh harga kebijakan dari pemerintah gitu. Oke, thank you. Bye-bye. Aku mau kasih tips buat ngafalin bedanya price ceiling sama price floor ini, bukan secara definisi sih, tapi secara gimana kita gampang menghafalnya aja. Kan kalau ceiling tuh atap ya. Ceiling kan atap, berarti ini price ceiling. Berarti kan ibaratnya equilibrium-nya ada di atapnya si excess kan? Ada di atapnya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya floor price kan berarti ada excess supply. Supply-nya berlebih di sini. Nah, equilibrium-nya ada di bawahnya. Berarti kan itu floor bawahnya gitu. Kayak itu sedikit tips aja sih untuk menghafal gitu. Kalau mau nginget takut kebalik definisinya, mana sih yang namanya price ceiling, mana yang namanya price floor gitu. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Ke yang nomor 5. Nomor 5 ini soalnya knowledge of market structure is very important to make. Ya? Izin tanya, yang tadi nomor 4, yang substitut. Kalau substitut tadi, kalau yang komplement berarti gimana? Berarti kalau harga A turun, quantity A akan naik. Ya, quantity B juga naik. Quantity B akan naik juga ya, karena dia saling melengkapi gitu ya. Benar. Ya, thank you. Oke. Oke, nomor 5 ini in the field of managerial economic, market structure refers to. Nah, kalau yang ini jawabannya benar-benar plak di buku ada. Jadi jawabannya memang di buku itu yang faktor such as the number of firm compete in a market, the relative size of the firm, technological and cost condition, demand conditions, and the ease which firms can enter or exit the industry. Oke. Lanjut nomor 6. Kak Van. Nah, iya. Nah, nomor 6 ini dilanjutkan oleh aku. Nah, jadi di nomor 6 ini pertanyaannya, an industry is comprised of 10 firm, each with an equal market share. Nah, what is the 4 firm concentration of this industry? Nah, kalau misalnya karena di sini diketahui dia adalah 10 perusahaan with an equal market share, jadi kita bisa langsung tahu 4 firm concentration. Karena ditanyanya 4 firm concentration, jadi 4 dan equal per 10 gitu. Jadi langsung aja 0,4 gitu. Makanya jawabannya langsung 0,4. Tuh. Bisa, boleh di next Kak Sam. Nah, berikutnya, why in monopolistic competition a firm usually only have the monopoly power in the short run. Nah, kalau pasar monopolistik itu dia mirip dengan
pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Nah, di mana kalau perfect competition itu kan dia perusahaannya banyak karena dia banyak perusahaan dan banyak konsumen. Nah, karena dia banyak perusahaan dan banyak konsumen, dia memang mirip dengan pasar perfect competition, persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Jadi yang A betul. Nah, yang kedua itu there are no barriers to entry. Nah, memang kalau misalnya di perfect competition itu kan semua orang gampang masuk kan, semua orang gampang bisa dengan mudah membuat usaha gitu untuk masuk ke dalam market itu di dalam perfect competition. Jadi no barriers to entry. Jadi kita dengan mudah masuk dan keluar dari pasar tersebut. Nah, yang ketiga, jadi yang B ini benar. Nah, untuk yang C juga the produce a product that is slightly different from the products produced by other firms. Nah, jadi karena memang perusahaannya banyak, jadi memang produknya ini tuh mirip-mirip tapi ada perbedaan gitu juga kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan lain. Nah, makanya kalau di monopolistik ini dia semuanya tuh benar. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya boleh langsung ditanya. Nah, jadi mungkin kita bisa next kalau gitu. Nah, di nomor 8. The formula for price elasticity of demand may be written. Nah, kalau misalnya elastisitas of demand itu kan rumusnya kita tahu kan persentase dari perubahan quantity dibagi persentase dari perubahan harga. Coba aku tulis dulu. Kok double gini ya? Ini. Demand sama dari map agak jelek ya. Nah, jadi kalau misalnya rumus price elasticity of demand ini rumusnya itu adalah persentase perubahan kuantitas dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, artinya berarti setiap adanya misalnya satu satuan kenaikan harga itu dapat mempengaruhi penurunan demand gitu. Jadi kalau misalnya ada harga, misalnya diketahui elastisitas demand-nya itu sebesar 1%. Nah, berarti setiap 1% satu satuan kenaikan harga itu akan menurunkan 10 persentase perubahan demand gitu. Jadi elastisitas demand ini merujuk pada perubahan antara perubahan persentase perubahan demand dan juga persentase perubahan harga dibanding gitu. Oke, aku hapus dulu. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Oke. Bisa dilanjutkan? Nah, nomor 9. With elastic demand as price rise di dalam elastisitas demand, kalau misalnya price-nya naik, kita bisa tahu pasti kuantitinya akan turun kan. Nah, ketika kuantiti ini turun, dia akan mempengaruhi total revenue, di mana total revenue-nya akan turun. Nah, total revenue itu kan rumusnya ini ya, TR sama dengan P kali Q. Nah, jadi kalau misalnya harganya naik, otomatis kan Q-nya di dalam permintaan itu, hukum permintaan itu kuantitinya akan turun kan. Nah, karena kuantitinya turun, itu akan menurunkan TR. Karena tadi dari yang nomor sebelumnya, kalau dari dalam elastisitas itu, sedikit penurunan dalam P itu dia bisa bisa merubah Q secara drastis. Betul. Nah, iya, kayak gitu. Nah, jadi
kalau misalnya harga naik sedikit itu kan akan mempengaruhi penurunan demand yang sangat drastis. Nah, karena adanya penurunan demand yang sangat drastis ini, tentunya total revenue-nya juga akan menurun. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut yang berikutnya. Kak Fania ingat nggak? Kak. Kenapa? Silakan duluan. Kelvin aja, Halo, Kelvin. iya. Oh, oke. Saya lupa waktu itu titik di antara elastis sama inelastis, di antara elastis sama inelastis namanya apa, Kak? Yang kalau ada perubahan itu total revenue-nya nggak berubah. Oh, Bukan, maksudnya kalau elastisitas itu besarnya, sama dengan 1. besar elastisitas. Oh ya, jadi kalau Namanya apa ya, saya misalnya lupa. dia di atas 1, elastisitas demand-nya di atas 1, dia bisa dibilang elastis. Mungkin aku sambil catat. Nah, kalau misalnya elastisitas demand-nya dia lebih dari 1, itu artinya dia elastis. Kalau elastisitas demand-nya ini kurang dari 1, dia itu hilang. Aduh, typo, maaf. Inelastis. Nah, jadi apa namanya? Makanya kalau barang elastis, ibaratnya elastisitas demand-nya ini lebih dari 1%. Nah, karena harganya naik 1%, pasti apa namanya? Nanti tuh kuantitinya akan turunnya jauh gitu, karena dia lebih besar dari 1. Kalau misalnya kurang dari 1, ibaratnya 0, sekian, itu kan ibaratnya apa, perubahannya nggak begitu berasa kan, jadi makanya namanya inelastis gitu, Mas Kelvin. Baik, terima kasih. Mbak Eka, silakan. Iya. Ya, sudah nggak jadi. Ya, oke. Ada yang mau ditanya lagi atau mungkin bisa dilanjutkan ya? Nah, di nomor 10. Nah, di nomor 10 ini, kalau misalnya sebuah produk itu dia memiliki elastisitas income sebesar 0,2, maka produk itu termasuk ke dalam jenis produk apa. Nah, kalau misalnya elastisitas income itu kita bisa lihat terbagi dari beberapa jenis elastisitas income. Ada dari barang inferior, barang necessity, atau barang luxurious. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama barang luxury. Nah, kalau barang luxury ini apa namanya, elastisitas income-nya itu lebih dari 1 karena kalau misalnya apa namanya, kita punya income tinggi gitu, income kita meningkat. Pasti kita akan menurunkan demand kita dengan sangat banyak kan, karena ibaratnya barang mahal nih, kayak income kita juga naik gitu, pasti kita akan lebih menurunkan barang itu gitu. Demand-nya akan kita turunkan kalau misalnya income-nya naik. Jadi kita ada lebih memilih barang lain. Biasanya itu berlaku untuk barang-barang mewah gitu. Terus berikutnya ada barang necessity. Nah, barang necessity ini dia termasuk ke dalam, kalau elastisitas demand-nya itu antara 0 sampai 1. Dan untuk barang inferior itu elastisitasnya kurang dari 0. Nah, karena diketahui di soal itu apa namanya, elastisitasnya 0,2, maka dia termasuk dalam barang necessity gitu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Mau nanya dong. Iya, Mas. Ini kan kalau di buku kan ya, kalau dia elastisitas income-nya lebih dari 0, itu berarti kan normal goods ya. Iya. Nah, kalau ini kan kita lihat kan nggak ada normal goods, cuman dia memang lebih dari 0. Apakah artinya necessity ini sama dengan normal goods ya? Nah, jadi normal itu kebagi 2, Mas. Yang lebih dari 0 ini kebagi 2. Ada yang ini kapannya? Kalau daging ada nanti goreng juga.
Ya, nah jadi normal ini kebagi dua gitu. Apa namanya? Kalau misalnya dia 0 sampai 1, dia termasuk ke dalam necessity. Tapi ketika dia 1 ke atas, itu masuknya normal, tapi normalnya luxurious gitu. Jadi normalnya ini terbagi dua. Oke, oke, oke. Siap, siap. Ya, gitu. Jadi sebenarnya emang ada yang, ya gitu, bener kok. Oke. Terima kasih. Ini bisa kalau teman-teman ada mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, tapi mungkin bisa lanjut ya. Oke. Kak, permisi, aku mau tanya. Ya, Kak. Sorry, aku tadi agak skip pertanyaan di nomor 8 sama 9. Aku minta pindah sebentar aja, Mbak, boleh? Cuma lihat sekilas. Iya, iya. Sorry. Oke, terus yang nomor 9. Oke, Mbak, aman. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut nomor 11. Assuming that costs will be the same in industry where either monopoly or competition, a monopoly will produce at a point where compare with the competitive equilibrium. Jadi di sini kayak apa ya bilangnya? Hukum ekonomi deh. Ketika output is lower, maka price itu akan lebih tinggi gitu. Jadi orang-orang itu akan memproduce ketika output itu lower dan harga akan menjadi tinggi sehingga akan lebih menguntungkan kepada produsennya. Sebenarnya ini teori aja sih kalau yang nomor 11. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyain. Kita lanjut dulu ke nomor 12. Mbak, Ya? kan koreksi ya kalau salah. Tadi yang nomor 11. Nomor 11 tadi itu kan pada konsepnya bener nggak sih kalau pada monopoli itu price itu lebih besar daripada MR sama dengan MC? Ketika? P, jadi kalau dalam monopoli itu P lebih besar dari MR sama dengan MC. Benar. Kalau benar, misalnya pada kalau monopoli itu nggak D jawabannya ya? Bentar. Sorry, bukan. Ketika ini jawab apanya tuh P sama dengan MC. Kalau misalnya untuk di monopoli P sama dengan MC. Nggak masalah. Bentar. Itu yang B itu artinya saya P sama dengan MC. Tapi kalau monopoli itu Wait. Kalau untuk rumusnya itu sebenarnya gini sih. P, coba ya kita diskusi bareng-bareng. P sama dengan MR sama dengan MC. Nah, kalau misalnya untuk rumus price-nya tuh kayak gini. itu kan untuk perfect competition kan, Mbak?
Oh iya, Deng. Ini untuk PPS. Sorry. Berarti yang ini untuk PPS. Sorry guys, berarti yang ini untuk PPS. Berarti kalau yang untuk monopoli itu wait. Oke, bentar karena kami juga belum make sure. Ini siapa sih yang nanya? Mbak apa ya? Iya. Mbak, ini boleh kita skip, Boleh. kita Siap. simpan dulu, nanti kita back ke sini lagi ya. Siap. Mbak Samantha mungkin ada di chat itu ada yang ngasih saran apa tuh? Asumsi kalau cost competition sama dengan cost monopoli. Jadi P sama dengan MC. Oh, udah di sini ya. Iya benar, ini udah aku tulis juga kalau yang ini. Cuman tadi setelah diulik sih emang ini untuk lebih ke PPS sih. Nanti kita cari untuk yang monopolinya. Iya, Mbak. Mungkin tadi sih asumsi aku di sini kan tulisannya assuming that cost would be the same in an industry under either monopoly or competition. Apakah mungkin karena asumsinya cost ini disamakan untuk baik itu industri monopoli maupun perfect competition, makanya di sini dituliskan P sama dengan MC gitu. Ya asumsi sih. Diskusi aja. Mungkin ya. Makanya P sama dengan MC berarti output is lower and price is higher gitu. Apakah mungkin seperti itu? Sepertinya begitu deh. Wait. Kalau misalnya sesuai dengan soalnya bisa jadi sih. Soalnya di sini kita assuming the cost will be the same in industry under either monopoly or competition. Jadi kita bisa aja mengasumsikan bahwa MR sama dengan MC. Makanya ketika outputnya lower, price-nya itu akan higher. Tapi nanti kita bakal back ke sini lagi. Tapi untuk sejauh ini ya kita keep dulu. Tim kami juga lagi nyari lagi, oke? Kita next dulu ke pertanyaan nomor 12. A major difference between equilibrium in a competitive industry and a monopoly is that. Nah, kalau di sini kami kemarin jawabnya yang B, the perfect competitor produce where P sama dengan MC, but the monopoly doesn't. Itu sebenarnya kalau misalnya dibahas sama yang tadi, Ya, kalau nomor di 12 ini memang kalau di perfect competition itu kita tahu kalau P sama dengan MR sama dengan MC, tapi kalau di monopoli kan konsepnya bukan P sama dengan MR sama dengan MC kan, karena di monopoli kan perusahaan itu dia bisa menentukan harga. Jadi dia bisa aja melebihi marginnya, tapi kalau misalnya di perfect competition kan perusahaan nggak bisa menentukan harga ya. Jadi memang biasanya harga itu akan sama dengan MC sama dengan MR, akan sama dengan marginalnya gitu di equilibrium. Itu makanya jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut ke nomor 13. Nah, the deadweight loss of monopoly is, jadi kalau misalnya kita ketahui, sebelumnya teman-teman dapat tahu ya, deadweight loss itu merupakan surplus konsumen yang hilang. Jadi kalau di pasar monopoli itu ada nilai surplus konsumen yang hilang. Makanya di sini jawabannya the foregone surplus due to inefficient monopoly output level.
Jadi kalau ini emang udah pengertian dari dead weight loss-nya langsung. Nah, nomor 14 ini, consider the indifference curve and budget constraint for two goods, beef and potatoes. Jadi ada dua barang, yaitu beef dan potatoes. Suppose the good measure on the horizontal axis, potatoes is an inferior good, then beef is measured on the vertical axis and is a normal good. When the price of potato decrease, the substitutions effect causes. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa si potatoes ini adalah inferior good dan beef ini merupakan normal good. Nah, sebelumnya teman-teman tahu kan kalau misalnya yang inferior good itu merupakan suatu barang di mana ketika pendapatan seseorang itu naik, malah sebenarnya akan menurunkan permintaan dari barang itu gitu. Jadi di sini kita ketahui bahwa the price of potatoes itu decrease. Berarti kalau ketika terjadi penurunan harga potato atau the price of potato decrease, itu akan meningkatkan konsumsi dari si potatoes. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa jawabannya antara yang A atau yang B, karena yang pertama an increase in the consumptions of potatoes. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, apa yang an income cause an increase in the consumption of potatoes, atau yet the income effect cause a decrease in consumptions of potatoes. Jadi di sini tuh jawabannya adalah yang B, karena kan tadi ketahui price of potatoes itu kan turun, berarti akan mengakibatkan kenaikan konsumsi dari potatoes. Terus karena income effect, maka akan terjadi penurunan di consumption potatoes. Kenapa ketika terjadi income effect terjadi decrease in consumptions of potatoes? Karena kalau misalnya terjadi income effect kan harga income seseorang akan naik tuh. Kan di sini diketahui bahwa si potatoes itu barang inferior. Maka jika terjadi income effect akan menyebabkan penurunan dari consumption si potatoes gitu. Nah, dari kedua hal yang terjadi ini, maka akan terjadi substitutions effect yang lebih besar daripada si income effect. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke nomor yang 15. Now, which of the following is a characteristic of economic scales? Jadi ada dua jenis nih, ada economic, wait aku tulis, ada economic of scale untuk catatan teman-teman, terus ada economic of scope. Nah, kalau yang untuk scale ini kuncinya, ingat aja ketika Q meningkat, maka average cost itu akan menurun. Namun ketika kita berbicara tentang economic of scope, ketika varian meningkat, maka average cost akan menurun. Nah, berdasarkan teori ini, maka jawaban yang tepat itu adalah yang A, the average cost decline as output increase. Oke. Begitu, teman-teman. Kita lanjut ke yang nomor 16. Oke, ini laptop Fania-nya hilang ya? Udah bisa ternyata cuma mati. Soalnya baterainya maaf tadi low banget, lupa pecas, tapi ternyata cuma keselip doang.
Oke, Oke, lanjut Van. boleh di nomor 16. Nah, di nomor 16 ini, what kind of economic come from reduction in cost due to adoption of technology that has high fixed cost but lower variable cost. Nah, jadi kalau misalnya adaptasi dari teknologi yang memiliki high teknologi itu, misalnya kita ambil contoh dulu ya. Misalnya contoh itu ketika perusahaan membeli alat-alat yang high teknologi. Tentunya pasti perusahaan itu akan mengeluarkan cost yang besar. Nah, karena alat atau mesin tersebut itu masuk ke dalam fixed cost, alat atau mesin itu pasti akan kita masukkan ke dalam fixed cost kan untuk alat. Nah, tapi jadi karena itu berapapun volume atau output yang mereka produksi itu, maka cost yang dikeluarkan akan tetap. Nah, untuk satu alat atau mesin ini biasanya variasi produknya itu akan sejenis untuk satu mesin. Nah, karena itu makanya variable cost-nya akan rendah, jadi masuk ke dalam economic of scale. Nah, di economic of scale itu juga perusahaan itu bisa menekan average cost. Nah, supaya nantinya dia bisa mengoptimalkan output yang nantinya dia bisa membebankan supaya fixed cost-nya ini makin rendah. Nah, karena itu supaya dia bisa menekan lower cost-nya itu, dia bisa melakukannya di long run. Karena kalau short run-nya ini dia masih fokus ke fixed cost dan variable cost-nya itu keduanya. Variable cost-nya besar, fixed cost-nya juga besar. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, dia akan tetap memiliki fixed cost, tapi variable cost-nya ini bisa dikurangi. Makanya masuknya ke dalam long run economic of scale. Gitu. Makanya jawabannya long run economic of scale. Karena di sini kata kuncinya itu adalah has high fixed cost but lower variable cost. Jadi kalau misalnya di jangka pendek itu bisa high fixed cost dan high variable cost, tapi kalau itu di short run, tapi kalau di long run dia bisa fixed cost-nya tinggi, tetap tinggi karena masih harus memproduksi, tapi variable cost-nya itu bisa dikurangi gitu. Nah, untuk selanjutnya bahkan di very long run-nya dia bisa mengurangi lagi gitu, makin dikurangi gitu. Makanya masuknya ke long run economic of scale. Itu di nomor 16. Boleh, Din. Iya, Mas Thomas. Iya, mau nanya dikit aja. Tadi kan disebutkan kalau dia high fixed cost yang kayak tadi dia sudah beli peralatan high tech gitu ya. Terus tadi disebutkan dia akan punya low variable cost. Mungkin boleh dijelaskan sedikit kenapa bisa begitu. Kalau tadi misalnya aku berangkat dari high fixed cost, low variable cost, maka itu akan lebih baik di long run. Paham, tapi maksudnya gimana kalau dari high tech kok tiba-tiba jadi low variable cost, mungkin boleh diuraikan. Ini kita asumsinya masih di satu alat ya. Kalau namanya satu alat kan pasti dia variasi produknya akan sejenis. Makanya itu masih dibilang ibaratnya kayak ya udah masih fixed cost aja karena belum ada alat-alat lain gitu, belum ada bantuan dari yang lainnya, jadi belum ada variabelnya gitu. Makanya bisa dibilang variabel cost-nya itu masih rendah gitu. Karena produk yang dihasilkan juga untuk satu alat itu pasti produknya akan sejenis gitu kan. Nah, terus juga tadi kalau misalnya di economic of scale itu juga konsepnya ini masih masih mereka tuh depend on the production of capacity of one product. Jadi mereka ini masih hanya bergantung pada satu produk gitu, satu alat, satu mesin gitu. Makanya karena di satu alat ini dia itu masih high fixed cost-nya masih besar, tapi ketika sudah ada alat-alat yang lain itu akan menimbulkan variabel-variabel cost lainnya gitu. Makanya. Oke, clear. Terima kasih. Oke. Kak, aku mau nanya. Kalau untuk yang karakteristik long run economics of scopes, bisa dijelasin juga nggak? Jadi bedanya apa sama yang economics of scale? Nah, kalau economic of scale ini dia ibaratnya kayak fokusnya di satu jenis produk gitu aja Kak. Jadi dia misalnya aku kasih contoh, aku
karena di sini aku mungkin bisanya ngasih contohnya aja ya Kak. Jadi kalau di economic of scale itu kita misalnya memproduksi satu produk, tapi kita fokus memproduksi satu produk aja gitu. Kalau scope kita meluas, tapi kita nggak deep untuk memproduksi jadi lebih baik gitu. Gimana ya maksudnya? Kayak kalau scale ibaratnya kita ya udah misalnya kita memproduksi mobil satu mobil aja gitu. Tapi kalau scope apa namanya? Dia bisa memproduksi yang lain kayak mobil, motor, atau alat-alat lainnya. Jadi makanya variasinya itu lebih banyak gitu. Oh, oke. Terus pengaruhnya ke fixed cost dan variable cost-nya hubungannya gimana ya, Kak? Maksudnya dibikin perbandingan kayak yang tadi ekonomi ya berarti fix-nya besar, variable cost-nya masih besar. Terus kalau udah mulai yang long run kan yang Putus-putus ya, Mbak. Putus-putus Mbak. Iya, suaranya. Mbak Erdilia putus-putus suaranya. Oh, sorry. Sekarang udah clear belum ya? Atau Ya, masih sekarang putus? udah. Oh ya, jadi pengen tahu aja sih hubungannya kalau di economics of scopes itu hubungan ke fixed cost dan variable cost-nya seperti apa gitu. Halo? Oh iya. Oke. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa Mbak, nanti sambil jalan juga nggak apa-apa. Oke, mungkin aku cari jawabannya dulu karena kalau misalnya dari yang aku pelajari karena ini apa ya? Yang aku tahu untuk fixed cost dan variable cost ini sebenarnya sama aja Mbak untuk economic of scale, economic of scope, tapi yang membedakan itu adalah itu produknya tadi gitu. Oh, Mbak, jadi aku intinya boleh sebenarnya bantu. sama ya? Malam, Kenapa, Mbak. Mbak? Boleh nambahin dikit nggak? Iya, Tapi boleh. dikoreksi ya kalau salah. Ini sepemahaman saya ya. Saya Ya. setuju sih dengan Mbak tadi kalau scale sama scope itu tidak terlalu berpengaruh pada mau fixed cost atau variable cost-nya sebesar apa. Karena scale itu lebih ke one product tadi ya, tapi kalau scope itu lebih Iya, banyak betul. variasi produknya. Nah, Betul. sebenarnya kalau saya menangkap pertanyaan teman-teman tadi itu, kenapa fixed cost-nya tuh gede. Nah, fixed cost itu kan biasa alat-alat yang istilahnya untuk investment gitu ya, fixed cost ya, misalnya mesin gitu. Jadi that's why ini pilihannya long run karena untuk jangka panjang. Jadi investment di fix-nya itu lebih besar daripada variable cost gitu. Jadi satu mesin itu mungkin bisa memproduksi 1 juta pieces gitu kan, tapi ternyata kondisinya sekarang baru misalnya 500.000. Nah, kenapa dia bisa meningkatkan produksi tapi variable cost-nya tuh sebenarnya nggak sebesar dari fixed cost yang ada. Kalau gitu nggak sih Mbak? Maksudnya kenapa dia sampai long supaya itu adalah investasi jangka panjang sehingga fixed cost-nya tuh tinggi gitu. Benar, jadi gini sih, kan tadi udah dijelasin ya kalau misalnya yang scale itu tuh kan untuk memproduksi fokusnya one product, sementara kalau scope itu variasi. Nah, di soal itu kan ditanya tuh adoption of technology that has high fixed cost. Nah, untuk mendapatkan yang benar-benar high fixed cost itu, kita akan mengambil yang long run gitu. Terus kalau udah long run, kita milih yang mana, yang scale atau yang scope gitu. Nah, ketika kita mengetahui bahwa yang scale tadi itu untuk one product dan scope itu untuk variasi, otomatis ketika kita berbicara tentang one product, berarti kan fixed cost yang mereka seperti mesin produksi itu kan fixed cost ya. Nah, itu tuh lebih gede pada untuk yang one product dibandingkan untuk yang scope yang bervariasi. Kalau misalnya yang scope itu tuh lebih banyak di variable cost-nya dibandingkan fixed cost-nya, karena mereka akan menciptakan barang-barang yang bervariasi gitu. Sementara kalau misalnya untuk di scale ini, mereka tuh memang fokus untuk di barang itu. Jadi memang benar-benar mungkin mesin itu ada, mungkin mesin produksinya itu kan satu jenis tuh, tapi mereka mau ini
Kalau long run kan nggak mungkin cuma satu mesin ya, otomatis dia mungkin punya 5 mesin atau mungkin punya 3 mesin. Jadi makanya yang long run economic of scale itu memiliki fixed cost yang lebih tinggi. Dia memiliki high fixed cost. Makanya di sini kita jawab jawabannya itu adalah long run economic of scale begitu. Karena Berarti keywordnya di high fixed cost itu berarti kita langsung ngomongin untuk yang scale berarti gitu ya maksudnya ya? Benar. Karena kalau misalnya di scale itu kan memang benar-benar dia kan misalnya produksi satu barang, jadi dia memang produksi barang itu aja. Jadi otomatis kalau misalnya kita berbicara untuk long run, nggak mungkin dia cuma punya satu mesin, pasti dia punya 3 mesin atau 4 mesin. Otomatis dia pasti memiliki high fixed cost gitu loh. Kalau misalnya kita berbicara kebalikannya ke scope, kalau scope itu dia kan lebih fokus ke variasi barang. Jadi mungkin kita bisa aja produksinya itu mungkin spion motor atau mungkin apa ya, aksesoris motor. Jadi nggak melulu di mesin yang satu itu aja gitu. Bisa aja kita menginvest ke cost yang lebih murah sesuai dengan kebutuhan dari scope atau variasi yang ingin kita ciptakan gitu. Jadi memang kalau misalnya kita bicara tentang fixed cost yang tinggi itu memang fokusnya ke scale gitu. Oke. Gitu teman-teman. Oke Mbak, thank you. Oke. Mbak izin mau tanya boleh nggak? Ya boleh. Tapi pertanyaan nomor Iya, Mbak. 14 boleh nggak ya? Oke. Iya Mbak. Oke. Di sini tuh sebenarnya kalau yang option B untuk increase untuk pernyataan 2 ini sebenarnya udah paham. Cuma kenapa ada pernyataan substitution effect-nya itu lebih besar dari income effect? Itu kita bisa taunya dari mana ya Mbak ya? Sebenarnya ini kayak lebih ke bermain logika aja sih Mbak. Kan tadi kita mengasumsikan bahwa jika terjadi income effect, penaikan income effect, dia akan mengalami penurunan permintaan barang gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan substitution effect, mungkin dia ada barang substitutnya gitu, si potatoes ini. Kemungkinan substitution effect-nya yang akan lebih besar terjadi dibandingkan si income effect-nya. Gitu sih. Sebenarnya kalau digambarkan grafik juga bisa sih, tapi gimana ya? Ini Mbak, mungkin aku bisa bantu jelasin ya. Kan tadi di soal di kalimat terakhir kan apa namanya substitution effect-nya kan menyebabkan increase in the consumption of potato. Nah, kalau di substitution effect yaitu peningkatan increase kan consumption of potato. Nah, tapi kalau misalnya income effect dia itu menurunkan konsumsi potato. Jadi sudah jelas kalau efek substitusinya ini pasti akan lebih besar daripada income effect. Jadi ya gitu. Jadi kalau jadi efek di sini tuh ketika ada yang meningkat gitu, default-nya. Istilah default-nya gitu. Gitu, Mbak. Mungkin itu bisa membantu juga menambahkan. Oke Mbak, makasih. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Van. Pertanyaan untuk nomor 14, greater-nya itu konteksnya seperti apa ya? Ini, apa namanya, peningkatan konsumsinya. Kan di sini kita tahu tadi kalau substitusi efeknya itu, apa namanya, ada increase consumption of potato. Nah, terus, apa namanya, kalau income effect decrease kan, jadi udah pasti substitution effect-nya itu pasti greater than the income effect gitu. Oke. Terima kasih.
Iya. Tadi terakhir nomor berapa ya? 16. 17 lagi. Oke. Ya. Sekarang kita ke nomor 17. Apa namanya? In perfect competition which is not true. Nah, kalau misalnya di pasar persaingan sempurna kan kita tahu dia itu akan banyak perusahaan. Dimana juga namanya perfect competition kan, semua akan banyak perusahaan. Yang pasti kalau dari pilihan jawaban yang B itu benar. Nah, kalau terus di pasar persaingan sempurna atau perfect competition, dia itu perusahaannya sebagai price taker. Kenapa sebagai price taker? Ya karena mereka nggak bisa menentukan harga, jadi mereka hanya berperan sebagai pengambil harga, sebagai takersnya, makersnya ya secara keseluruhan makersnya. Kalau price maker itu monopoli, karena kalau di perusahaan monopoli itu bisa menentukan harga kan, karena dia nggak punya pesaing. Nah, kalau di perfect competition ini kan mereka punya pesaing, jadi mereka nggak bisa menentukan harga. Jadi makanya mereka termasuk ke dalam price taker. Nah, jadi yang C juga benar. Terus yang D, kalau yang D ini firms produce homogeneous goods. Nah, apa namanya? Kita tahu kalau misalnya di perfect competition namanya juga perfect competition, semua barang perusahaannya banyak, pembelinya banyak, dan produknya itu pasti akan sejenis, namanya juga mereka bersaing, makanya produknya itu homogeneous gitu. Jadi yang D juga benar. Nah, makanya terus juga berkaitan dengan homogeneous ini, kan kalau di perfect competition itu nggak ada perusahaan yang dominan, karena namanya juga perfect competition, persaingan sempurna, jadi semuanya itu ibaratnya sama, makanya produknya akan homogen gitu, makanya nggak ada yang dominan. Kalau misalnya ada yang beda-beda itu bukan homogen lagi, pasti heterogen kan masuknya gitu. Nah, makanya ini untuk yang D juga masih benar. Nah, terus berarti yang nggak benar yang mana? Yang nggak benar itu apa namanya? Yang A, every firm has a small but perceivable market power. Di sini kalau di perfect competition nggak ada perusahaan yang bisa menjadi market leader gitu, yang memegang marketnya gitu. Makanya yang A itu salah. Oke, bisa di next boleh? Oke. Kita ke nomor 18. Kok belum ke update ya? Tadi aku ini Sam, nulis jawaban. Oh, lah. Nggak ada slide. Coba di stop share dan coba apa aku yang share screen. Oke. Nah, ini dia. Nah, di nomor 18. Nah, di nomor 18 ini pertanyaannya itu kalau misalnya ada fungsi biaya dengan fungsinya itu sebesar 200 ditambah 20 Q ditambah Q kuadrat. Nah, berapa average variable cost kalau misalnya kita memproduksi 20 unit. Nah, kalau dari fungsi biaya pasti kita tahu kalau misalnya dia nggak dikalikan dengan quantity, sudah pasti itu fixed cost karena dia tidak berpengaruh terhadap banyaknya unit lain. Nah, udah pasti itu masuk ke dalam fixed cost. Nah, kalau dari persamaan ini maka pasti yang 200 ini termasuk ke dalam fixed cost karena dia tidak berpengaruh terhadap besarnya Q gitu. Kalau yang dia dikalikan dengan Q, sudah pasti dia itu ada pengaruh dari banyaknya Q. Makanya variable cost-nya ini bergantung pada berapa banyak Q yang diproduksi, berapa banyak output yang diproduksi. Nah, jadi fixed cost-nya itu 200 dan variable cost-nya ini yaitu 20 Q ditambah Q kuadrat. Nah, rumus average variable cost itu yang kita tahu kan variable cost dibagi sama quantity kan. Nah, jadi 20 Q ditambah Q kuadrat dibagi Q. Jadi pasti kita dapat 20 ditambah Q. Nah, karena kita ditanya berapa sih average variable cost kalau misalnya Q-nya ini 20, jadi tinggal kita masukin aja kan.
Nah, jadi 20 ditambah 20, jadi dapat 40. Jadi average variable cost ketika kita memproduksi 20 unit adalah sebanyak 40 gitu. Oke, mungkin di nomor 18 ada yang mau ditanyakan atau kita bisa lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan aja kalau gitu. Nah, di nomor 19. Fania, Nah, mungkin bertanya back ke nomor 18. oh iya, Tadi kan kita turunkan ya terhadap fungsi Q. Itu memang rumusnya kayak gitu ya, Kak? Kalau untuk ini menurunkan bukan diturunkan, Kak. Namanya dibagi kan ya, juga, ya? jadi dibagi. Oh, Kalau diturunkan itu marginal. oke. Hmm. Kasih ya, Iya. Kak. Iya, sama-sama. Nah, oke. Nah, jadi berikutnya itu kita ke nomor 19. Nah, disadvantage of vertical integration compared to having a contact with supplier itu adalah nah, jadi kalau di vertical integration ini vertikal itu kan apa namanya? Nah, vertikal integration itu ibaratnya dari hulu ke hilir itu dilakukan oleh satu perusahaan. Nah, karena dia hanya dilakukan oleh satu perusahaan, jadi dia ini nggak bisa fokus gitu untuk memproduksi dengan detail. Misalnya kayak apa ya? Mungkin aku kasih contoh kalau misalnya aku mungkin bisa ngasih contohnya horizontal integration. Misalnya kita membuat mobil gitu ya. Kalau misalnya membuat mobil kan misalnya bagian bannya itu misalnya kita kerjasama dengan perusahaan lain, jadi bukan dari perusahaan itu, dengan perusahaan pihak ketiga, jadi pasti bannya itu akan lebih bagus kualitasnya. Nah, karena apa namanya, terus misalnya bagian joknya itu kerjasama dengan bagian lain, kerjasama dengan pihak mitra lain. Nah, itu pasti joknya itu akan lebih bagus dibanding ketika kalau misalnya dari hulu ke hilir itu dilakukan oleh satu perusahaan. Karena dari hulu ke hilir di vertical integration ini dilakukan oleh satu perusahaan, maka mereka itu nggak bisa fokus gitu, nggak bisa melakukan spesialisasi di bagian proses pengerjaan tertentu, di tahap pengerjaan tertentu. Nah, karena mereka tidak bisa melakukan spesialisasi pada salah satu tahapan tertentu, maka bisa kita dapat jawaban kalau misalnya perusahaan itu tidak memiliki spesialisasi dalam melakukan apa yang bisa mereka berikan gitu. Makanya jawabannya adalah yang D. Jadi kalau vertical integration itu semuanya dilakukan oleh satu perusahaan dari hulu ke hilir, tapi kalau misalnya horizontal integration itu dilakukan oleh misalnya kita bermitra dengan beberapa perusahaan untuk memproduksi barang dari hulu ke hilir gitu. Jadi ada kerjasama dengan mitra-mitra, misalnya untuk tahapan A dikerjakan oleh perusahaan utamanya, tapi B-nya dikerjakan oleh mitra, tahapan ke C dikerjakan oleh mitra lain, tapi nanti pas di bagian sales-nya, penjualanannya dilakukan lagi oleh dilakukan oleh perusahaan utamanya itu. Nah, itu namanya horizontal integration. Jadi menyamping, horizontal kan menyamping gitu ya. Kalau integration kan dari atas ke bawah lurus kan gitu. Makanya itu masuknya ke vertical integration. Nah, ini jadinya yang D jawabannya gitu. Mungkin ada Kak, yang mau ditanya? Ya. sorry. Kalau yang horizontal integration tadi termasuk walaupun perusahaannya itu satu grup bisa dikatakan sebagai horizontal integration juga. Iya, itu termasuk horizontal integration. Berarti Oke, ada beberapa anak perusahaan kan, misalnya anak perusahaannya fokus memproduksi bagian apa, terus anak perusahaan yang lain memproduksi bagian apa, itu termasuk horizontal. Jadi nggak benar-benar satu perusahaan doang gitu. Oke. Gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanya. Izin tanya dong, Boleh. kalau untuk yang option A, B, dan C itu, apakah itu memang bukan dikategorikan disadvantage, atau A, B, dan C itu nggak akan terjadi di vertical integration ya?
Gimana? Maaf, Mas, pertanyaannya boleh Ya, diulang? kita kan tadi penjelasannya bagus sekali. Artinya untuk yang vertical integration side effect-nya yang negatif nggak bisa jadi spesialis lah ya, Betul. karena dari hulu ke hilir. Tapi boleh kasih penjelasan sedikit nggak untuk poin A, B, dan C itu kenapa nggak dipilih sebagai jawaban ya? Karena A, B, dan C itu memang tidak terjadi di vertical integrations. Iya, betul. Oh, oke. Kalau yang A ini kan relationship ya. Kalau relationship sudah jelas itu pasti terkait dengan kemitraan, dengan partnership. Nah, kalau yang B ini ada kata kunci kontrak. Kontrak juga lagi-lagi tuh pasti berkaitan dengan keterkaitan kita dengan perusahaan lain. Nah, gitu. Kalau principal agent juga memang nggak berkaitan sama vertical integration gitu, Mas. Oke, thank you. Tapi kayaknya yang C itu side effect yang negatif dari horizontal integration kali ya? Bisa jadi ya? Iya, benar. Bisa Pak, jadi. shirking artinya apa ya? Sorry, Mas. Itu shirking Mas? artinya apa ya? Shrinking kali ya maksudnya tuh? Penyusutan ya? Shrinking kali. Kayaknya shrinking deh. Ya, ini kita kopas langsung dari soalnya sih Iya. pilihannya. Oh, Artinya shirking kayak dia neglect, oh neglect. Oke. ya kayak nggak tanggung jawab gitu. Iya. Oh, berarti benar shirking ya. Oke. Oke. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan terakhir di pilihan ganda. Nah, pertanyaannya complementary goods have a cross elasticity of demand. Nah, kalau misalnya complementary good, barang komplementer, apa namanya, barang komplementer itu kan ketika harganya naik, bentar aku sambil. Kalau di complementary good, ketika barang misalnya barang X-nya naik, sudah pasti demand-nya akan turun kan, namanya. Pokoknya di hukum demand pasti hukumnya akan turun. Gitu. Nah, kalau misalnya complementary, karena kita saling melengkapi, pasti quantity dari barang apa namanya, barang satunya itu pasti akan turun. Nah, yang namanya cross itu berarti hubungan antara barang X dengan barang Y. Nah, bisa kita lihat kalau dari X ke Y ini, dari quantity Y ke harga barang X itu berbanding terbalik, makanya hubungannya adalah negatif gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Sorry, boleh diulang lagi kalimat terakhir tadi? Oke, nah kan di sini apa namanya, complementary good have a cross elasticity of demand that is. Nah, jadi cross itu tuh berarti hubungan dengan barang yang lainnya, bukan dengan hubungan dengan barang itu sendiri. Kayak tadi kan berarti kan di awal ini misalnya kita ambil contoh barang X. Barang X harganya naik, pasti kuantiti barang X-nya turun kan. Nah, karena kuantiti barang X turun dan ini barang komplementer kan berarti dia saling melengkapi ya, saling komplement. Berarti kuantiti si Y-nya ini akan turun. Nah, karena ini cross berarti hubungan antara price X dengan kuantiti Y. Gitu. Makanya bisa kita lihat karena hubungannya berbanding terbalik, cross elasticity-nya ini dia berbanding terbalik, makanya bisa kita sebut sebagai negatif. Gitu, Mas. Oh, berarti kata kuncinya kalau cross itu adalah hubungan P dan Q ya gitu ya? Bukan. Hubungan antara X dengan Y. Oh, hubungan X dan Y. Kak, sorry, boleh nanya nggak? Iya. Sorry, kalau yang PY-nya gimana? PY-nya pasti dalam hal ini, dalam skenario ini PY-nya gimana? Naik atau turun? Kalau PY ini kita nggak ngelihat sih Mas, karena kan ibaratnya kita ngelihat dari harga X aja gitu. Pasti kalau misalnya kita beli apa sih contoh barang komplementer tuh apa ya? Contoh barang komplementer misalnya
teh dan gula tuh komplementer bukan? Iya kan? Misalnya teh dan gula. Misalnya teh dan gula itu komplementer. Nah, kalau misalnya harga teh naik, kita pasti akan menurunkan teh dong, kuantiti dari teh. Nah, karena kita nggak beli teh, jadi ngapain kita beli gula? Gitu nggak? Iya kan? Jadi makanya cross-nya itu antara si harga gula dengan demand-nya harga teh dengan demand-nya si gula gitu. Nah, juga tambahan Mas, ini kan di pertanyaannya elasticity of demand ya. Jadi memang elastisitas untuk permintaan, bukan elasticity of price. Bukan elastisitas untuk harga gitu. Jadi kita memang melihat quantity dari dua barang, bukan price dari dua barang gitu. Oke, terima kasih. Kalau elasticity of price itu kita nggak ada pelajarin ya? Gimana? Kalau hubungan antara price sama X sama price sama X sama dengan price Y itu kayaknya belum kita pelajarin kali ya. Hubungan X dan price. Nah, maksudku chapter 3. sorry maksudku mungkin nggak sih nanti ada soal cross elasticity of price ya. Tadi seperti istilah belum Mbak yang tadi satunya lagi. Belum sih Mas. Kalau Belum, elastisitas iya. itu kalau elastisitas itu memang yang kita pelajari kemarin juga terkait dengan elastisitas demand, elastisitas pendapatan sama elastisitas supply. Iya. Gitu. Oke. Karena price itu hanya hasil akhirnya kayaknya ya dari korelasi demand dan supply itu kali gitu ya. Ya, oke. Anyway, thank you penjelasannya. Oke. Tadi kayak ada yang mau nanya lagi juga deh. Mbak, sore perempuan tadi. Udah jadi Kak, thank you Kak. Oh, oke. Oke, nah teman-teman mungkin ada yang mau tanya dulu dari dari pembahasan kita dari pertanyaan ke-1 sampai pertanyaan ke-20 ini. Oh, mungkin kita balik ke ini kali, Van, nomor yang 11 iya. tadi. Ini ya nomor 11. Ini jadinya tuh kami mengasumsikan kan kalau monopoli itu P lebih besar daripada AC ya. Jadi kita mengasumsikan juga karena perusahaan bisa menentukan harga, maka pastinya suatu perusahaan itu akan menginginkan keuntungan yang lebih besar. Jadi ketika price-nya lebih tinggi dan juga price-nya lebih tinggi dan ketika output-nya itu lower maka akan meningkatkan si harga gitu. Jadi jadi bakalan revenue itu bakalan lebih besar daripada si cost-nya. Jadi kita asumsikan juga kayak yang tadi bisa dibilang ada yang Mbak siapa sih tadi yang bilang kalau misalnya ini kita asumsikan juga kalau misalnya monopoli or competition. Jadi bisa aja kita asumsikan juga kayak P sama dengan MR sama dengan MC gitu. Kayak kita bisa ngambil jawaban bahwa ketika output-nya lower dan price-nya itu tinggi dan price-nya itu akan tinggi gitu. Price is higher. Gitu. Mungkin Van ada tambahan? Udah kok itu, bener. Kak, boleh diulang nggak, Kak? Gini, jadi kan kalau di sini kan soalnya assuming the cost will be the same in industry under either monopoly or competition segitu. Jadi kita asumsikan cost di pasar monopoli dan PPS itu sama. PPS itu
pasar persaingan sempurna ya, itu sama cost-nya. Jadi kita bisa bilang bahwa perusahaan itu bisa menentukan harga yang pasti harganya itu akan lebih besar daripada si cost-nya. Nah, bagaimana untuk menciptakan harga itu lebih besar daripada cost-nya, maka ketika output-nya is lower, kita juga akan mendapatkan price yang higher gitu. Jadi untuk melihat competitive equilibrium itu ketika output is lower and price is higher. Gitu, Mas. Jadi Pak. yang Thank you. dibandingkan di sini kondisi equilibriumnya ya dari masing-masing jenis pasar begitu ya. Dan kita assume bahwa cost di antara dua pasar itu juga sama gitu. Jadi compare to PPS, maka equilibrium di monopoli itu dengan asumsi cost yang sama, outputnya pastinya lebih rendah dan price-nya lebih tinggi gitu ya. Iya, kan asumsinya kalau misalnya kita bayangkan aja ketika barang itu lebih sedikit, price-nya juga, price yang di pasar juga pasti akan meningkat kan ya. Bukannya kalau di pasar persaingan sempurna kondisi B ini nggak mungkin terjadi ya. Outputnya sedikit, harganya akan naik gitu. Monopolinya ya, karena di sini a monopoly will produce at a point where ini dibandingkan dengan kompetitifnya nggak sih? Makanya kenapa jawabnya yang output lower, price is higher ya. Kalau ini ya, kalau saya nangkepnya ini yang dia nanya ini monopolinya gitu ya. Oh, relatif terhadap si Iya, jadi PPS itu dibandingkan ya. dengan si kompetitifnya gitu. Jadi monopoly will produce at a point di mana gitu, di poinnya dibandingkan dengan yang kompetitif equilibriumnya gitu. Itu sih yang kalau di aku nangkepnya ya. Itu ada yang nanya juga tuh kawan tadi, kenapa yang D enggak? Kan sama-sama price is higher. Output is the same and the price is higher. Izin Kak mau diskusi. Kalau nggak salah sih kemarin Bapaknya sempat menyampaikan meskipun dia price maker, dia bisa setting price kan. Tapi Iya, benar. untuk outputnya itu keganjil kurva demand-nya ya. Jadi outputnya tuh bakal ngikutin price-nya itu sih kalau nggak salah. Jadi outputnya tuh nggak bakal bisa sama juga. Nah, oh iya benar. Kalau Kalau sempat kita lihat, Jadi meskipun Kalau price-nya dia bisa bebas, tapi kan tergantung ada yang beli apa enggak juga gitu loh dengan price yang dia tentukan. Jadi ikut demand curve-nya itu kalau nggak salah ya. Kira-kira bisa diplotkan di grafik nggak ya gitu ya, untuk melihat komparasi. Kalau misalnya untuk monopoli, ya aku nggak bisa nulis. Di ini Sam, di kiri bawah ada kayak gambar pensil gitu nggak? Kagak. Ada buletan kayak di kiri bawah kamu. Bisa iya dah. dari zoom-nya, dari zoom. Oke. Coba ya, kalau misalnya kita gambar grafik monopoli ya. Ini kita diskusi bareng-bareng ya.
Kalau grafik monopoli itu PQ. Ini demand-nya. Nah, kalau di monopoli itu dia MR-nya tuh pasti setengah dari D. Berarti kalau misalnya kita lihat dari grafik ini aja, demand-nya di sini, MR-nya di sini. Terus oh, oke. Jadi kalau misalnya untuk ini kita lihat di soal tadi lebih ke arah monopolinya ya. Jadi kalau misalnya untuk di grafik monopoli ini sendiri, kalau untuk posisi profit atau keuntungan itu ketika si AC-nya di sini, average cost, dan di sini si MC. Untuk mendapatkan profit ini, nah kalau misalnya di grafik monopoli kan, ini kita tarik nih ketika si AC ketemu sama si MR, terus dia ketemu di sini. Nah, ini tuh profitnya yang biru ini. Bagaimana mendapatkan profit ini? Ternyata untuk mendapatkan profit itu ketika si TR lebih besar dari TC. Nah, keadaan seperti apa sih TR sama TC ini? Keadaannya itu ketika si AC di bawah D. Berarti secara nggak langsung, ketika kita punya output yang lebih rendah daripada si demand, maka kita juga akan mendapatkan revenue yang lebih tinggi. Kenapa revenue yang lebih tinggi? Karena akan menciptakan harga yang lebih tinggi pula. Aku nangkepnya gitu sih kalau dari grafik ini. Gitu guys. Gimana kira-kira? Oke, makasih penjelasannya, Mbak. Oke. Yang nanya nomor 11 tadi di awal siapa ya, Mbak? Siapa ya? Gimana, Mbak? Ya, nanti aku coba ini lagi, renungkan lagi deh, Mbak Sam. Makasih banyak ya. Oke. Oke, nah teman-teman, bentar. Nah, teman-teman, kita sebenarnya untuk bentar ini belum dihapus. Nah, ya udah. Wait. Oke. Nah, oke. Nah, jadi untuk tutor kelas hari ini sebenarnya kita pembahasannya hanya yang pilihan ganda aja.
Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau bertanya soal esainya, mungkin kita bisa sambil jawab juga, kita bisa diskusi bareng-bareng di sini. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu kah? Ada yang mau ditanyakan lagi antara soal 1 sampai 20 atau ada yang mau ditanyakan soal esainya gitu. Kira-kira ada yang mau teman-teman tanyakan kah? Mungkin dari awal ini mungkin kita udah aman semua kali ya. Tahu ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin Mbak Sam boleh yang nomor 2 nggak yang ini nih? Oh iya, ini Shortage. nomor 2. Iya. Gimana, Mas? Kalau diplotin di grafik ini bisa yang tadi itu ya. Boleh diulang sedikit nggak Mbak? Sampai ada 5 unit gitu. Iya. Nah, jadi apa namanya kan kita tahu kalau fungsi quantity demand dan fungsi quantity supply-nya sekian gitu ya. Terus juga dikasih tahu kalau price ceiling-nya itu sebesar $20. Terus jadi kita sebenarnya bisa aja nih langsung masukin quantity demand ketika price ceiling-nya berapa dan quantity supply ketika ketika price ceiling-nya 20 gitu. Nah, ketika price ceiling 20, maka quantity demand-nya tadi kita bisa tahu sebesar 50. Nah, itu ada di titik yang ini. Ada di nilai yang ini. Jadi kita bisa tahu dia quantity demand-nya itu sebesar 50. Quantity demand ini quantity demand. Aduh, ini nol ya. Nah, ini quantity demand. Quantity demand-nya ini sebesar 50 dan quantity supply-nya itu sebesar 45. Ini adalah quantity supply-nya ada di sini. Nah, yang ditanyakan kan adalah kalau misalnya price ceiling-nya 20, gimana tuh keadaannya? Nah, karena ini price ceiling udah pasti dia akan ada shortage, akan ada kelangkaan karena demand-nya berlebih tapi supply-nya sedikit, makanya bisa dibilang shortage atau kelangkaan. Nah, kelangkaannya itu ya sebesar ini, selisih antara quantity demand dengan quantity supply, yaitu sebesar 5 unit gitu. Kalau misalnya diketahui misalnya diketahuinya price floor ya berarti nanti kita masukin aja, tapi pasti nanti kita akan dapat titiknya di sini dan di atas sini. Nah, itu berarti banyaknya surplus gitu. Berarti bisa kalau misalnya diketahuinya price floor berarti kesimpulannya akan terjadi surplus karena supply-nya lebih banyak daripada demand-nya, karena barang yang ditawarkan itu lebih banyak daripada barang yang diminta, makanya ininya surplus gitu, akan terjadi excess supply. Jadi makanya jawabannya itu adalah shortage, iya. Gitu, Mas. Oke, ya makasih banyak Mbak Sam. Tadi saya ingat jembatan keledainya atau rule of thumb-nya kalau buat price floor nitikinnya yang atas ya. Terus kalau price ceiling itu yang bawah. Sebenarnya filosofinya apa sih Mbak? Kalau itu oke lah cara ngafalinnya gitu ya. Boleh di-sharing sedikit nggak? Oke. Nah, jadi mungkin kalau aku bisa ngasihnya contoh case kali ya, atau contoh kasus gitu. Kalau misalnya jadi price jadi ibaratnya bentar. Jadi misalnya terjadi kelangkaan misalnya suatu saat kita akan ada panen padi. Nah, kalau panen ini kan ibaratnya supply-nya ini besar banget ya. Supply-nya ini lebih besar daripada demand dan akan terjadi surplus. Nah, karena adanya terjadi surplus itu pasti nanti harganya itu akan jatuh banget.
Nah, karena harganya ini sebentar. Ibaratnya nanti harganya tuh akan di sini. Apa namanya? Ini ketika price floor. Nah, ketika panen raya kan supply-nya berlebihan ya. Nah, itu kan terjadi surplus kan. Nah, karena biasanya kalau supply-nya terlalu banyak tuh justru harganya akan jatuh. Ibaratnya ya udah petani bakal mau jual murah. Tapi nah, makanya price equilibrium-nya ini ada di bawah price floor. Price equilibrium-nya itu ada di bawah sini. Karena nanti harganya bakal jatuh ke price floor. Tapi untuk melindungi para petani, maka pemerintah akan melindungi petani dengan melakukan kebijakan price floor supaya harganya ini nggak terlalu jatuh sampai ke price equilibrium gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya, bahkan kita banyak surplus nih, surplusnya banyak. Nah, pemerintah itu akan melakukan apa namanya kebijakan untuk menyimpan surplus yang berlebih itu. Misalnya di Bulog gitu misalnya. Terus kita misalnya suatu saat terjadi kelangkaan beras gitu. Nah, karena terjadi kelangkaan beras, demand-nya akan banyak kan, demand akan banyak tapi supply-nya sedikit. Nah, makanya itu pasti kalau misalnya demand banyak surplus sedikit kan ya udah penjual tuh seller tuh pasti akan harga tuh bakal naik drastis kan. Nah, karena harganya ini naik drastis pasti harganya itu akan ada di price equilibrium. Tapi supaya harganya ini nggak terlalu mahal untuk melindungi konsumen, makanya mereka ini pemerintah ini melakukan kebijakan apa namanya price ceiling gitu supaya apa namanya melindungi si konsumen dari harga yang terlalu tinggi gitu. Jadi kalau price floor ini melindungi produsen, kalau price ceiling ini melindungi konsumen gitu. Dari adanya si price equilibrium ini supaya kalau di price floor harganya nggak terlalu jatuh dan kalau di price ceiling harganya nggak terlalu tinggi gitu. Oke, makasih banyak, Mbak Sam. Iya. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Atau mungkin ada yang mau tanya soal esai atau apa, tapi apa namanya kita nggak bisa nayangin soalnya, tapi kalau misalnya ada yang mau didiskusiin boleh banget. Kalau misalnya nggak ada lagi, mungkin kita udahin. Tapi kalau misalnya Mbak teman-teman Sam, mau Mbak lihat Fania, izin. ya boleh. Kenapa Mbak? Jadi kemarin tuh ada lihat di soal ya, yang lain, yang kayaknya yang IC, yang bagian apa sih, yang apa, yang merger itu loh, tentang merger. Terus dia tuh nanya yang keduanya kan, yang terkait debt weight loss, hubungan debt weight loss sama apa consumer surplus. Jadi konsepnya itu sebenarnya kayak apa sih, maksudnya? Apakah artinya kalau consumer surplus itu tergerus, artinya itu adalah debt weight loss? Jadi kalau misalnya secara definisi itu debt weight loss itu memang apa namanya surplus konsumen yang hilang akibat adanya kebijakan gitu. Itu sih, Mbak. Tapi atau mungkin dari Kasem ada yang mau ditambahin? Itu kalau dari definisinya ya. Jadi pertanyaannya apa? Gimana kan? Kalau tadi aku tangkap apa namanya, jadi debt weight loss itu memang karena menghilangkan surplus konsumen atau gimana gitu. Itu bukan Mbak pertanyaannya. Tadi siapa ya? Mbak siapa yang namanya yang nanya? Apakah konsumen itu adalah pertanda dari debt weight loss? Suaranya kecil. Gimana? Suaranya putus-putus, Mbak. Masih putus-putus. Halo. Oke. Apakah consumer surplus yang tergerus itu adalah tanda dari debt weight loss? Iya, benar. Iya benar ya. Jadi kalau misalnya consumer surplusnya naik, artinya itu
dampak yang bagus terhadap society kan ya? Kalau misalnya, gimana tadi Mas? Gimana tadi Mbak? Kalau 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 consumer surplusnya naik, berarti kan kuantitas dia itu jadi naik kan. Jadi ya, dampak ke society-nya maksudnya berarti masyarakat itu menerima dengan baik produk tersebut yang diprodusen di industri itu kan, di bisnis itu. consumer surplus naik. Sebenarnya kalau di monopoli itu, kalau misalnya kita lihat itu nggak, consumer surplusnya itu nggak bakal meningkat sih Mbak kalau setahu saya, karena dia memang surplus yang hilang gitu. Jadi kalau misalnya kita asumsikan ini monopoli ya, otomatis itu cuma satu ya, cuma satu di market itu gitu. Jadi kayak nggak mungkin bakal ada consumer surplus yang meningkat. Makanya itu di dalam monopoli ada dead weight loss. Contohnya mungkin surplus PLN ya, 6 gigawatt di Jawa Bali. Bisa nggak kayak gitu? PLN wait ya. Kalau untuk contohnya ke PLN, bentar ya. Saya juga kurang paham kalau untuk PLN. Skip aja sih Mbak. Cuman itu aja tadi. Nyambung aja. Oke, nanti mungkin kita bisa sambil nyari juga ya Mas, mungkin atau enggak. Tadi dengan Mas siapa Mas? Maaf. Oh, saya Andreas. Makasih. Oh ya Mas Andreas, oke. Nanti mungkin kita bisa cari tahu juga ya. Kalau misalnya kita dapat, mungkin bisa kita kasih tahu jawabannya gitu Mas. Oke, terima kasih ya Mas Andreas pertanyaan juga. Masukannya juga. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Mungkin nggak ada lagi ya, teman-teman. Oke, mungkin karena dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan, mungkin apa namanya tutor kelasnya kita cukupkan sampai sini. Dan kalau misalnya teman-teman apa namanya mau lihat recordingnya, nanti kita akan apa namanya kita akan kita Buat akan di apa namanya, upload di drive-nya Studev SCM MUI. Nah, apa namanya
Linknya mungkin udah teman-teman udah pada tahu ya, tapi mungkin aku infoin lagi linknya itu yang intip.in/studevmmui. Itu linknya. Mungkin Bisa teman-teman udah banyak yang dilihat punya, di tapi kolom kita chat. nanti akan kita upload ke situ video recordingnya. Jadi bisa sambil lihat soal-soalnya juga, dan juga di Intipin itu mungkin teman-teman udah tahu ada soal-soal tahun lalu, terus ada buku, ada ebook, ada apa? Ada beberapa modul juga yang udah pernah kita upload sebelumnya gitu, teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat juga buat UTS-nya. Semoga UTS-nya dilancarkan. Itu aja. Kalau dari aku, mungkin dari Kasem ada semangat-semangat atau gimana? Fighting. Bahas-bahas soal UTS aja yang diintipin. Biasanya mirip-mirip sih. Betul, biasanya Semangat, mirip-mirip. Dan guys! ya, biasanya Ekmat juga mirip-mirip kok. Gitu. Jadi, kalaupun beda, pasti cuma beda-beda beberapa aja gitu. Gitu sih, teman-teman. Oke, Thank you. terima kasih. Thank you. Fania. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sam, Fania. Sama-sama.